Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ayuhal jamaah, para pemirsa sekalian, Masya Allah kita bertemu kembali dalam serial atau episode ketiga dari serial pembahasan kita tentang haji. Dan perlu saya sampaikan bahwa pembahasan ini memang disampaikan dalam bentuk pembahasan yang ringkas, bukan mengabaikan, tapi meminimalisir persoalan-persoalan yang bersifat fiqhiyah, fikih haji secara khusus maksudnya, menghindari masalah-masalah ikhtilaf yang bukan tidak mungkin akan bisa membingungkan di kalangan jamaah secara khusus. Saya ingin menyampaikan pendekatan yang lebih kepada filosofi atau hikmah dari pelaksanaan ibadah haji ini. Jemaah yang mulia, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bahwa bekal utama dalam berangkat haji itu adalah takwa. Dan ini Allah tegaskan ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Itu disebut Allah dalam suratul Baqarah ayat 197. Ya, bahwa bekal yang baik itu adalah takwa. Dan satu hal yang patut kita pahami bahwa ketika bicara tentang bekal, tentu di sini kan bicara man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya kesanggupan. Saya cenderung melihat kata man istata'a ilaihi sabila ini bukan pada batas minimal atau maksimal. Ini bicara tentang, mohon maaf saya tidak bicara dengan pendekatan ilmiah dalam arti kata fisika atau apa, tapi relativitas kesanggupan kita itu. Seseorang ketika dia berjalan, dia tentu memiliki atau memperhatikan apa yang paling dia harapkan di sana. Keselamatan fisik, maka dia akan mempersiapkan semua kesehatan fisiknya. Apa istilahnya? Mabrurnya haji. Nah, saya memperhatikan bahwa kalau kita bicara mabrurnya haji, kita harus bicara dulu pada fakta atau realitas pelaksanaan ibadah haji ini. Bahwa faktanya ada orang yang buta ikut melaksanakan ibadah haji. Bahwa faktanya ada orang yang tidak bisa berjalan ikut melaksanakan ibadah haji. Dia didorong. Bahwa faktanya ada bahkan orang yang dia sedang sakit keras, bahkan duduk saja tidak bisa, dia melaksanakan ibadah haji. Tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, itu melaksanakan ibadah haji. Nah, ini sekaligus menandakan bahwa man istata'a ilaihi sabila ini jauh lebih kompleks ketika kita memahamkannya dengan pendekatan kesiapan yang hanya dipulangkan pada kriteria atau kesiapan yang dimiliki makhluk saja. Kata man istata'a, kalau saya cenderung, ini mohon maaf ini juga bisa membuka ruang berbeda pendapat ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika dialamatkan fa inna khairaz zadi taqwa, maka zadut taqwa, bekal takwa ini tujuannya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan mabrurnya haji. Haji mabrur maksudnya haji yang beruntung. Haji mabrur maknanya haji yang mendapat surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Kalau gitu man istata'a ilaihi sabila, ini kekuatan takwa. Orang-orang yang memiliki kekuatan takwa dengan relatifnya tingkat ketakwaan inilah yang kemudian ikut dalam proses seleksi untuk mendapatkan mabrur tidak hajinya, atau mabrur atau tidak mabrurnya haji dia. Jemaah pemirsa sekalian, Masya Allah. Jadi kata kunci, kalau Anda menginginkan, ini pelajaran kita pertama kemarin, kalau Anda menjadi muslim, maka jangan pernah berhenti atau mulailah dari sekarang berniat bahwa ada sekali dalam hidup Anda menjalankan ibadah haji. Itu satu. Bagi Anda yang sedang berjalan melaksanakan ibadah haji sekarang, yang terbang atau bakal akan menyusul berangkat, yang puncaknya nanti pada melaksanakan wukuf di Arafah pada tahun ini, saya perlu mengingatkan bahwa perhatikan bekal Anda. Karena kalau Anda membekali diri lebih banyak dengan uang Anda, saya khawatir nanti Anda tidak akan betah dalam masjid. Anda akan lebih betah di pasar. Anda akan lebih betah di toko. Anda akan lebih betah belanja. Kalau kemudian kedatangan Anda itu sebenarnya hanya karena sebab bahwa Anda punya uang dan ingin melaksanakan ibadah haji dengan modal ketakwaan yang sedikit, maka bukan tidak mungkin memang Anda di masjid, tapi Anda lebih banyak bahasa yang paling populer sekarang mungkin pelanga, pelongo, bingung, bengong, tidak tahu apa yang mau dibuat.
Melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, habis itu bingung, kemudian ambil HP dan kemudian selfie sana, selfie sini. Sehingga laporan Anda yang sifatnya dikirimkan ke sosmed itu jauh lebih banyak dari bagaimana Anda mengidentifikasi diri Anda di hadapan Allah. Apakah Allah menerima haji Anda? Apakah Anda merasakan ketulusan dalam pelaksanaan ibadah haji Anda? Apakah Anda tergolong orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan mabrurnya haji itu? Kalau memang ada keinginan itu dan memang itu datang dari keimanan kita, maka sebenarnya sederhana saja teori yang Allah buat. La rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. La rafas, jangan melakukan sesuatu yang semuanya mengarahkan kepada rusak, hancurnya norma atau adabmu, akhlakmu. Dan itu dihubungkan dengan kalau berpakaian, pakaian yang tidak boleh membuat cenderung. Pokoknya kalau bahasa saya, rafas ini apa istilahnya, penampilan bicara, tindakan yang mengarahkan munculnya syahwat rendah manusia di situ. Wala fusuq, jangan melakukan sesuatu yang bisa melanggar batas-batas area ke syariat yang Allah tetapkan. Ini ruang haji, Mas, haji sajalah di situ. Ketika Anda sedang melaksanakan ibadah haji, apalagi ketika Anda sudah mengenakan pakaian ihram, sadari saja bahwa hanya ada satu fungsi dalam diri Anda. Fungsi apakah itu? Fungsi Anda sebagai hamba Allah. Pakaian ihram hakikatnya seperti Anda berangkat sholat, melakukan takbiratul ihram. Ketika baca Allahu Akbar pada waktu takbiratul ihram, apakah Anda masih bisa melakukan aktivitas kemanusiaan kecuali yang disyariatkan oleh Allah? Apakah Anda boleh makan? Apakah Anda boleh minum? Apakah Anda boleh ngobrol dengan teman di samping Anda yang sedang sholat juga? Apakah Anda masih menjalankan fungsi Anda sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai pimpinan daerah, atau sebagai apapun itu, sebagai orang kaya, sebagai orang tua? Tidak. Ketika Anda mulai dengan kata Allahu Akbar, maka sebenarnya pada waktu itu Anda hanya mengenakan satu pakaian, pakaian hamba. Para hujjaj, mereka itu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu artinya pakaian yang merontokkan fungsi egoisme dirimu, fungsi kemanusiaanmu, yang membuat cenderung kau lantam karena sebab kau kaya, kau punya jabatan, kau orang hebat, kau sosialita luar biasa, dikenal banyak orang. Kecenderungan inilah yang sebenarnya dirontokkan dengan pakaianmu. Bahwa setelah mengenakan pakaian ihram, kau hanya punya satu fungsi, jalani berapa hari ke depan ini, kau cuma hamba Allah saja. Kau hanya ikut apa maunya Allah saja. Kau tidak akan mengedepankan apa maumu, tapi apa maunya Allah saja. Nah ini dia. Siapa yang bisa menjalankan atau bisa mengedepankan apa maunya Allah ini? Nah inilah orang-orang yang kemudian mereka itu melaksanakan haji dengan membawa bekal takwa. Saudaraku, jamaah yang mulia, para pemirsa sekalian, Masya Allah. Penyampaian saya ini saya sampaikan dengan bahasa yang saya upayakan bisa lugas, bisa mudah dipahami, bisa kemudian menjadi kiat-kiat untuk bisa kita laksanakan dengan baik. Terus pertanyaannya, takwa itu gimana sih? Apa sih yang harus aku lakukan dalam takwa itu? Atau muatan takwa apa yang harus aku kedepankan ketika atau aku bawa dalam keranjang takwa, dalam koper takwa itu ketika berangkat haji? Pertama, kau harus yakin bahwa panggilan ini hakikatnya adalah sentuhan, sapaan lembut, undangan cinta dari Rabbmu kepadamu. Bahwa Tuhanmu tidak akan mengundangmu karena sebab kau banyak duit. Karena kalau bicara karena sebab kau banyak duit, bahwa bukan tidak mungkin duit yang kau kumpulkan hakikatnya atau belum tentu uang yang sepenuhnya halal. Allah tidak mungkin undang untuk melaksanakan ibadah haji dari sumber yang tidak halal. Ustadz, tapi banyak tuh orang-orang yang berangkat haji yang mereka tidak, duitnya tidak halal. Itu yang saya bilang, kalau tidak halal, yang saya sebut dengan istilah, ini hakikatnya penyusup nih. Ini hakikatnya orang yang jalan ke sana, tapi Allah mengatakan la labbaik wala sa'daik. Enggak ada sambutan untukmu dan kau tidak beruntung. Kenapa la labbaik? Kenapa tidak ada sambutan? Karena kau tidak ada dalam daftar registrasi undangan. Yang diundang Allah adalah orang-orang yang bertakwa ini, yang ikut seleksi dalam ibadah haji, yang ikut untuk mendapatkan predikat sebagai mabrurnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang punya bekal takwa. Takwa tidak mungkin bercampur dengan kehidupan di mana kalau cari makannya korupsi.
di mana yang dia makan haram, di mana pekerjaannya haram, dia lebih banyak bermain di lapangan syubhat ketimbang lapangan yang halal. Masya Allah. Tidak, saudaraku. Bahwa sebenarnya ketika kita menjalankan ibadah haji pertama, yakini, lihat diri kita, benarlah inikah ini panggilan dari Allah? Mohon maaf Ustadz, ini sekarang kan orang berangkat haji ini kan sekarang kalau daftarnya sekarang bisa jadi 20 tahun ke depan baru berangkat. Umur saya sudah 67, bagaimana mungkin saya bisa berangkat? Boleh nggak kalau saya minta diaturkan seat saya dan saya keluarkan duit khusus? Saya bilang, Anda bukan mau traveling, Mas. Anda bukan sedang mau mengambil keuntungan dunia saja, Mas. Anda sedang mau menjalankan seleksi proses untuk disebut sebagai manusia layak surga. Apa mungkin Anda bisa menjadi manusia layak surga, men-suite seperti itu, atau pakai calo, atau kemudian mengatur kursi Anda supaya Anda bisa datang atau berangkat cepat dengan menyusup dan menyisipkan sekian banyak upeti atau duit kepada orang-orang yang mengurus. Na'udzubillah. Yang begitu, saya bilang, ini hampir pasti ini orang nggak benar nih hajinya. Jadi kalau begitu, yakin saja. Kalau memang ini panggilan Allah, Allah tidak akan membiarkan ada halangan untuk bisa berangkat. Oke ya? Yakini bahwa kau sedang disentuh oleh Allah. Bayangin bahwa sedikit dari hampir 2 miliar penduduk bumi yang muslim yang dipanggil ibadah haji tahun ini itu engkau. Bayangkan betapa luar biasanya karunia Allah ini kepadamu. Kedua, sembari atau setelah meyakini bahwa kita sedang mendapat sentuhan undangan cintanya dari Allah, mulailah dengan ketulusan atau keikhlasan dalam melakukan amal ini. Kata ikhlas itu artinya apa? Jangan campurlah dengan sesuatu yang Allah tidak suka. Jangan bawa-bawa hal-hal yang di situ Allah tidak suka, bisa ngundang murka Allah. Jangan pakai yang Allah tidak suka, jangan bicara yang Allah tidak suka, jangan lakukan yang Allah tidak suka. Mulailah dari sekarang untuk kemudian menjaga, memaksimalkan dirimu agar kau hanya melakukan apa saja yang Allah suka. Ustadz, rasanya impossible. Impossible gimana? Ya, kalau semua kan kita kadang-kadang bisa terjerembab jatuh. Maka yang ketiga, taubat. Berangkat haji, kemudian kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah menunaikan ibadah haji yang dimana itu kita jadikan sebagai muntolak, titik tolak kita untuk turn back to Allah, kembali ke jalan Allah. Saya tidak mau lagi diatur yang lain, Allah saja yang mengatur saya. Saya tidak mau diurus oleh yang lain, Allah saja yang urus saya. Saya tidak yakin ada rezeki dari sumber lain selain sumber dari Allah. Keselamatan saya, Allah yang mengurusnya. Mudarat manfaat yang menimpa saya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Taubatlah kepada Allah. Ustaz, taubatnya dari apa? Dari dosa. Dosa apa? Dosa apa saja yang saya yakin sebaik apapun kau mencitrakan dirimu di hadapan makhluk, di hadapan manusia, Masya Allah, kau tahu betul aslinya kamu ini siapa sih? Di mana, kapan, bagaimana kau melakukan kejahatan, kau pasti tahu betul itu. Manusia mengeluhkanmu sebagai orang suci. Manusia mengeluhkanmu, memujamu sebagai selebriti mereka, sebagai pujaan hati mereka. Kau tahu betul betapa bau dan joroknya dirimu di hadapan Allah. Disitulah yang sebenarnya kalau bicara tentang dosa, dosa yang orang tidak tahu, tapi kau tahu betul. Atau kau tidak tahu bahwa itu dosa, tapi kau melazimkan itu dosa. Jamaah yang mulia, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya pikir ini catatan kita yang ketiga dan insya Allah nanti akan kita lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan saya akan merampingkan pembahasan kita pada 4 serial atau 4 episode ini saja. Jadi serial haji, hari ini kita sudah membahas apa sih muatan atau bekal yang kita siapkan dalam koper takwa yang kita bawa. Pertama, yakin bahwa ini sentuhan cinta Allah kepadamu. Ini undangan cinta Allah kepadamu. Kedua, kau harus tulus. Kau harus ikhlas dalam melakukan itu. Ketiga, barengi itu semua dengan taubat. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ada kotoran. Bukan tidak mungkin ada kejahatan. Bukan tidak mungkin ada dosa. Ada kesalahan yang kau lakukan. Semoga Allah menerimamu. Menyambutmu dengan mengatakan, kemarilah, laksanakan semua ritual haji ini. Karena aku mempersiapkan ganjaran terbaik untukmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.